Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putrianica. Izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai agama dan tantangan radikalisme. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu radikalisme. Jadi, menurut Hafid 2020 menjelaskan bahwa gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan ini kadang disertai dengan tindakan kekerasan. Nah, bila dilihat dari pemahaman agama, gerakan radikalisme agama dapat dimaknai sebagai gerakan berpandangan kolot dan jumud serta kaku aturan, menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat tentang pandangan keagamaan, serta menganggap hanya pemahaman agamanya saja yang benar dan paling sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi dan apa sih tujuannya? Jadi, radikalisme di Indonesia berkembang karena kombinasi faktor global, ideologis, dan sosial. Konflik global di Timur Tengah sering dijadikan legitimasi perjuangan oleh kelompok radikal untuk membenarkan tindakan ekstrim. Selain itu, penyebaran paham keagamaan yang sempit, literal, dan eksklusif, serta pemahaman agama yang parsial dan doktriner turut memperkuat munculnya radikalisme. Kondisi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan hukum, lemahnya penegakan hukum, serta rasa frustasi dan termarginalkan di tengah masyarakat menjadi faktor pendukung berkembangnya paham radikal. Tujuan akhirnya adalah mengganti sistem yang ada dengan tatanan yang mereka anggap paling adil menurut interpretasi keagamaan mereka. Dengan itu, agar lebih memahami materi, mari kita membahas mengenai kasus radikalisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara singkat. Jadi HTI ini adalah merupakan contoh radikalisme dalam bentuk pemikiran. Masalah utama dalam kasus ini bukan terletak pada ajaran Islam, melainkan pada cara memahami Islam yang kaku, sempit, dan dipaksakan. Khususnya dalam konsep negara dan pemerintahan. HTI memandang bahwa hanya sistem khilafah yang dianggap benar dan islami, sementara sistem negara lain dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman tersebut mengakibatkan adanya pengabaian dalam maqasid al-syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan persatuan umat. Akibatnya Islam diposisikan sebagai ideologi politik, bukan sebagai ajaran moral dan rahmatan lil alamin. Sikap eksklusif dan klaim kebenaran tunggal juga melahirkan penolakan terhadap negara dan berpotensi memicu konflik ideologis di masyarakat. Berdasarkan studi kasus HTI dan pandangan Mas Duki 2013, terdapat beberapa ciri individu atau kelompok yang terpapar radikalisme. Di antaranya adalah mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang berbeda pandangan, memahami Islam secara kaku dan mempersulit dengan menganggap sunnah seolah wajib dan makruh seolah haram, serta lebih mengutamakan persoalan sekunder daripada prinsip utama ajaran Islam. Ciri lainnya adalah berlebihan dalam praktik dan simbol keagamaan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan. Bersikap keras dan emosional dalam berdakwah dengan mengesampingkan metode bi-al-hikmah, mudah berburuk sangka terhadap pihak luar kelompoknya, serta gemar memberi label kafir kepada kelompok lain termasuk pemerintah dan umat Islam yang memiliki pandangan atau tradisi berbeda. Jika dicermati, ciri-ciri radikalisme tersebut masih banyak ditemukan dalam kehidupan nyata, sehingga menjadi tantangan serius di era modern, karena pada era modern, radikalisme tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam sikap intoleransi, fanatisme berlebihan, dan ekstremisme di kehidupan sehari-hari. Media sosial menjadi sarana utama penyebaran ideologi radikal melalui propaganda dan narasi kebencian yang menyasar generasi muda. Konflik global, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan korupsi semakin memperkuat rasa kekecewaan masyarakat yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menarik simpati dan dukungan. Karena itu, usaha deradikalisasi radikalisme perlu dilakukan secara komprehensif. Negara memiliki peran penting dalam menegakkan hukum secara adil, menjamin keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak muncul rasa frustasi dan keterpinggiran yang kerap dimanfaatkan kelompok radikal sebagai pintu masuk penyebaran ideologi ekstrim. Jika dikaitkan dengan studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia, deradikalisasi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi harus diarahkan pada deradikalisasi pemikiran. Pemahaman Islam yang kaku dan totalistik perlu dikoreksi melalui pendekatan dialogis dan moderat dengan menekankan maqasid al-syariah, sehingga Islam dapat dipahami sebagai ajaran yang menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan persatuan, bukan sebagai ideologi politik yang dipaksakan. Pada era digital saat ini, mahasiswa memiliki peran strategis juga dalam upaya deradikalisasi dengan meningkatkan kesadaran terhadap isu radikalisme, memperkuat literasi keagamaan dan digital, serta bersikap kritis terhadap informasi yang beredar. Upaya tersebut harus dilandasi keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas, sehingga kesalahan individu berjalan seiring dengan kepedulian sosial, toleransi, dialog, dan pengalaman Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Amelia Putrianica, izin undur diri. Terima kasih.